Balok dengan massa M dilepaskan dari keadaan diam pada puncak suatu bidang miring dengan kemiringan θ seperti ditunjukkan pada gambar. Tidak ada gesekan antara bidang miring dengan balok. Lalu percepatan balok pada saat turun di bidang miring bergantung pada percepatan gravitasi dan θ, sebab hanya gravitasi bumi yang melakukan usaha memindahkan balok, sedangkan θ menentukan arahnya. Kita tahu sebuah balok yang bermassa M dilepaskan dari puncak bidang miring dengan sudut θ tanpa adanya gaya gesek, maka yang pertama berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yang kedua kelajuan meluncur balok pada bidang miring hanya bergantung pada ketinggian bidang miring, yang ketiga percepatan balok pada saat meluncur turun di bidang miring bergantung pada percepatan gravitasi dan θ, yang keempat jarak r bergantung pada percepatan gravitasi karena dipengaruhi berat benda. Pernyataannya, percepatan balok pada saat turun di bidang miring bergantung pada percepatan gravitasi dan θ. Pernyataannya benar. Lalu alasannya, hanya gravitasi bumi yang melakukan usaha memindahkan balok, sedangkan θ menentukan arahnya. Salah, karena usaha balok adalah W sama dengan W sin θ. Dari persamaan tersebut, usaha W dipengaruhi oleh gaya gravitasi pada berat benda dan sudut atau θ. Maka kesimpulannya pernyataan benar dan alasan salah, yaitu jawabannya C. Sebuah rangkaian listrik terdiri atas sebuah sumber tegangan V dan sebuah hambatan R, sehingga arus yang mengalir pada R adalah I. Salah satu cara untuk mengurangi arus yang mengalir pada R menjadi I/2 adalah dengan memasang hambatan lain sebesar R secara paralel dengan hambatan tersebut, dan sumber tegangan diubah menjadi V/2, sebab arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dalam susunan hambatan paralel berbanding terbalik dengan nilai masing-masing hambatan itu. Maka kita gambarkan rangkaian paralel yang pertama, yaitu di sini diketahui V, di sini diketahui arusnya itu I, di sini diketahui R-nya. Dirubah menjadi rangkaian yang sudah dipasang hambatan lain sebesar R secara paralel, itu rangkaiannya. Ini V/2, di sini I-nya, di sini R1, di sini R2, dan di sini arus pertama yaitu I1, di sini arus kedua yaitu I2. Maka mencari hambatan pengganti pada rangkaian paralel yaitu 1/Rp sama dengan 1/R ditambah 1/R. Maka 1/Rp sama dengan 2/R, maka Rp sama dengan R/2. Lalu mencari nilai arus jika dipasang dua hambatan secara paralel dan tegangan sumber V/2 yaitu V sama dengan I dikali R, maka V yaitu V/2 sama dengan I dikali R itu R/2, sehingga I sama dengan V/R. Lalu mencari arus yang mengalir pada masing-masing hambatan yaitu I sama dengan I1 ditambah I2, karena I1 sama dengan I2, maka I sama dengan 2I1. Jadi I1 sama dengan I/2 ampere, maka I2 sama dengan I/2 ampere, karena sama. Lalu pernyataan untuk mengurangi arus yang mengalir pada hambatan R menjadi I/2 adalah dengan memasang hambatan lain sebesar R secara paralel dengan hambatan tersebut dan sumber tegangan diubah menjadi V/2, yaitu benar. Lalu alasannya, arus yang mengalir pada masing-masing hambatan dalam susunan hambatan paralel berbanding terbalik dengan masing-masing hambatan itu benar. Karena berdasarkan hukum Ohm yaitu I sama dengan V/R. Pada tegangan V yang sama, arus I yang mengalir pada rangkaian paralel berbanding terbalik dengan hambatan atau R. Jadi kesimpulannya pernyataan benar, alasan benar, dan ada hubungannya
Maka jawabannya itu A. Satu osilator teredam ketika frekuensi gaya luar tepat sama dengan frekuensi alamiahnya, maka akan terjadi resonansi, sebab bentuk kurva resonansi tergantung dari nilai koefisien peredam. Kita tahu resonansi terjadi apabila dua buah benda atau lebih memiliki frekuensi yang sama. Maka pernyataannya, pada suatu osilator teredam ketika frekuensi gaya luar tepat sama dengan frekuensi alamiahnya, maka akan terjadi resonansi. Itu pernyataannya benar. Lalu alasannya, bentuk kurva resonansi tergantung dari nilai koefisien peredam. Alasannya salah, karena resonansi bergantung pada frekuensi. Jadi kesimpulannya pernyataan benar dan alasan salah yaitu C. Dengan panjang gelombang 600 nanometer dirubah ke meter, maka lambda sama dengan 600 dikali 10 pangkat negatif 6 meter dilewatkan pada sebuah kisi sehingga tampak gejala difraksi. Pernyataan yang tepat tentang sudut difraksi order pertamanya adalah pernyataan pertama, sin theta sama dengan 0,24 jika digunakan celah 400 per mm. Lalu pernyataan yang kedua, sin theta sama dengan 0,3 jika digunakan celah 500 per mm. Lalu pernyataan yang ketiga, sin theta sama dengan 0,48 jika digunakan celah 800 per mm. Lalu pernyataan yang keempat, sin theta sama dengan 0,6 jika digunakan celah 1000 mm. Kita tahu rumus sudut difraksi order pertama yaitu yang pertama, D dikali sin theta sama dengan N dikali lambda. Maka D itu 1 per 400 dikali sin theta sama dengan N-nya itu 1, lambdanya itu 600 dikali 10 pangkat negatif 6. Maka sin theta sama dengan 400 dikali 600 dikali 10 pangkat negatif 6. Maka sin theta sama dengan 0,24. Pernyataan yang pertama benar. Lalu pernyataan yang kedua, D sin theta sama dengan N dikali lambda, maka 1 per 500 dikali sin theta sama dengan 1 dikali 600 dikali 10 pangkat negatif 6. Maka sin theta sama dengan 500 dikali 600 dikali 10 pangkat negatif 6. Maka sin theta sama dengan 0,3. Maka pernyataan yang kedua benar. Lalu pernyataan yang ketiga itu D sin theta sama dengan N dikali lambda, maka 1 per 800 dikali sin theta sama dengan N-nya itu 1 dikali lambdanya 600 dikali 10 pangkat negatif 6, maka sin theta sama dengan 800 dikali 600 dikali 10 pangkat negatif 6, maka sin theta sama dengan 0,48. Maka pernyataan yang ketiga benar. Lalu pernyataan yang keempat itu D sin theta sama dengan N dikali lambda, maka 1 per 1000 dikali sin theta sama dengan 1 dikali 600 dikali 10 pangkat negatif 6, maka sin theta sama dengan 1000 dikali 600 dikali 10 pangkat negatif 6, maka sin theta sama dengan 0,6. Maka pernyataan yang keempat juga benar. Jadi jawabannya itu E. Ini sebuah sistem kawat lurus berarus tetap dan kawat lingkaran atau loop tak berarus disusun seperti gambar. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, pada kawat lingkaran terjadi arus induksi listrik kemanapun loop digerakkan. Pernyataan kedua, arah arus pada lingkaran kawat searah jarum jam jika loop digerakkan ke kanan. Pernyataan ketiga, dalam hal ini tidak berlaku hukum Faraday. Pernyataan keempat, nilai arus induksi yang terjadi bergantung pada hambatan lingkaran kawat.
Kita tahu hukum Faraday yaitu yang pertama, jika sebuah penghantar memotong garis-garis gaya dari suatu medan magnetik atau flux yang konstan, maka pada penghantar tersebut akan timbul tegangan induksi. Dan yang kedua, perubahan flux medan magnetik di dalam suatu rangkaian bahan penghantar akan menimbulkan tegangan induksi pada rangkaian tersebut. Jadi, pernyataan pertama, pada kawat lingkaran terjadi arus induksi listrik kemanapun loop digerakkan, salah. Lalu pernyataan yang kedua, arah arus pada lingkaran kawat searah jarum jam jika loop digerakkan ke kanan, benar. Lalu pernyataan yang ketiga, dalam hal ini tidak berlaku hukum Faraday, salah. Lalu pernyataan yang keempat, nilai arus induksi yang terjadi bergantung pada hambatan lingkaran kawat, benar. Jadi pernyataan yang benar yaitu 2 dan 4, maka jawabannya itu C.